I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up. Yang pertama, teori Brahmana. Teori Brahmana adalah teori yang menyatakan bahwa masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia dibawa oleh para Brahmana atau golongan pemuka agama di India. Teori ini didukung dengan adanya bukti bahwa terdapat perkampungan India di Malaysia dan pantai timur Sumatera yang dikenal dengan sebutan Kampung Keling, yang banyak ditempati oleh orang Keling dari India Selatan yang memerlukan kaum Brahmana untuk upacara keagamaan seperti perkawinan dan kematian. Mereka datang atas undangan para penguasa Indonesia. Teori Brahmana dilandaskan pada prasasti-prasasti peninggalan kerajaan Hindu-Buddha dengan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Di India, aksara dan bahasa ini hanya dikuasai oleh golongan Brahmana. Yang kedua yaitu teori Vaishya. Teori Vaishya menyatakan bahwa terjadinya penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia adalah berkat peran serta golongan Vaishya atau para pedagang, yang merupakan golongan terbesar masyarakat India yang berinteraksi dengan masyarakat Nusantara. Dalam teori ini, para pedagang India dianggap telah memperkenalkan kebudayaan Hindu dan Buddha pada masyarakat lokal ketika mereka melakukan aktivitas perdagangan. Teori yang ketiga yaitu teori Ksatria. Kira-kira apa ya teori Ksatria? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Dalam teori Ksatria, penyebaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia pada masa lalu dilakukan oleh golongan Ksatria. Menurut teori ini, sejarah penyebaran Hindu dan Buddha di Kepulauan Nusantara tidak bisa dilepaskan dari sejarah kebudayaan India pada periode yang sama, seperti diketahui bahwa di awal abad kedua Masehi, kerajaan-kerajaan di India mengalami keruntuhan karena perebutan kekuasaan. Penguasa-penguasa dari golongan ksatria di kerajaan-kerajaan yang kalah perang pada masa itu dianggap melarikan diri ke Nusantara. Di Indonesia, mereka kemudian mendirikan koloni dan kerajaan-kerajaan barunya, yaitu yang bercorak Hindu dan Buddha. Dalam perkembangannya, mereka pun kemudian menyebarkan ajaran dan kebudayaan kedua agama tersebut pada masyarakat lokal yang ada di Nusantara. Selanjutnya, teori yang keempat yaitu teori Sudra. Nah, kira-kira apa sih teori Sudra? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Teori Sudra dikemukakan oleh Van Faber. Teori ini menjelaskan bahwa penyebaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia diawali oleh para kaum Sudra atau rakyat jelata yang bermigrasi ke wilayah Nusantara. Mereka menetap dan menyebarkan ajaran agama mereka pada masyarakat pribumi hingga terjadilah perkembangan yang signifikan terhadap arah kepercayaan. Mereka yang awalnya animisme dan dinamisme menjadi percaya pada ajaran Hindu dan Buddha. Teori ini juga memiliki kelemahan terkait dengan ketidakmampuan dalam pemahaman agama Hindu oleh kasta Sudra. Nah, itu tadi penjelasan mengenai teori Sudra.
Yuk kita simak teori berikutnya. Nah, yang terakhir ini adalah teori arus balik. Kira-kira ada yang tahu nggak sih teori arus balik itu apa? Jadi, teori arus balik juga sering dinyatakan sebagai teori nasional oleh R. Sukmono. Teori ini didasarkan pada prasasti Nalanda yang berisi tentang pendirian asrama bagi para pelajar di Sriwijaya yang akan menuntut ilmu agama di India. Teori arus balik menjelaskan bahwa penyebaran Hindu-Buddha di Indonesia terjadi karena peran aktif masyarakat Indonesia di masa silam. Menurut FDK Bose, pengenalan Hindu-Buddha pertama kali memang dibawa oleh orang-orang India. Mereka menyebarkan ajaran ini pada segelintir orang, hingga pada akhirnya orang-orang tersebut tertarik untuk mempelajari kedua agama ini secara langsung dari negeri asalnya, yaitu India. Mereka berangkat dan menimba ilmu di sana, dan sekembalinya ke Indonesia, mereka kemudian mengajarkan apa yang diperolehnya pada masyarakat Nusantara lainnya. Nah, adik-adik, apakah kalian sudah paham mengenai materi tadi? Kalau belum, ayo kita tingkatkan pemahaman kita dengan menjawab kuis berikut ini. Pertanyaan yang pertama. Pada teori Waisya, penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia adalah berkat peran serta golongan Waisya yang disebut juga A. Pedagang, B. Pembeli, C. Pengirim, D. Penerima. Jawaban yang benar adalah A. Pedagang. Hooray! Pertanyaan yang kedua. Dalam teori kesatria, penyebaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia pada masa lalu dilakukan oleh golongan A. Sudra, B. Waisya, C. Kesatria, D. Brahmana. Jawaban yang benar adalah C. Kesatria. Hooray! Nah, adik-adik, karena kuisnya sudah selesai, ayo kita bersama-sama merangkum pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, proses masuk dan berkembangnya Hindu-Buddha ke Indonesia didasarkan 5 teori, yaitu teori Brahmana, teori Waisya, teori Kesatria, teori Sudra, dan teori arus balik. Selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Bagaimana nih perasaan adik-adik? Apakah senang? Tentu senang, bukan? Kalau begitu, kita berjumpa lagi ya pada minggu depan.